Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azzala an basairina ghishawatal ghayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa insyaallah min ahli sam'i wat ta'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyir rahmah kashifil ghummah syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah wa ba'dah fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sa'adatul afadil, ma'asyiral masyayikh, para kiai, para ibu nyai, pembina, pengurus pengajian rutin Ahad pagi wisata rohani Al-Falah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini, kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah yang sudah cukup lama kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, tidak bertatap pandang. Kulo badhe tanglet napa panjenengan sampun kesupen kalih kulo? Tenane. Kita berdoa semoga pertemuan ini sebagai tanda pertemuan kelak kita di surganya Allah.
Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan membantu kita, Nabi yang akan menolong kita, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ada satu ungkapan ulama, sakanan nabiyyu bil Madinah, baginda Nabi diutus oleh Allah hijrah dari kota Makkah menuju Yasrib. Namanya belum Madinah, masih Yasrib. Kemudian dari Yasrib diganti nama menjadi Madinah. Kanjeng Nabi tinggal di kota Madinah. Fasarat mahrusatan bil malaikah. Gara-gara Kanjeng Nabi tinggal di kota Madinah, kota Madinah dijaga oleh malaikat 24 jam. Fazala anhal marad, semua wabah penyakit yang ada di Madinah hilang. Bapak Ibu, dulu Yasrib wabah penyakit. Dulu Yasrib sering terjadi gempa bumi, virus di mana-mana. Setelah baginda Nabi tinggal di Madinah, semuanya hilang. Pertanyaannya, fakaifa idza sakana qalbak? Bagaimana kalau baginda Nabi singgah di hati kita? Maka kesempatan prolog ini, mari Ibu Bapak kita pandai-pandai menempatkan baginda Nabi di hati kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca sholawat ke baginda Nabi. Saya mendoakan semoga yang hadir dan semua pendengar pengajian rutin wisata rohani Al-Falah pagi semuanya bisa berangkat umroh. Mohon maaf saya tidak mendoakan haji, sebab sekarang haji ada tambah syarat. Apa itu? As-sabru minal antriyin. Mergo haji niki antrine panjang, panjenengan doa piyambak-piyambak. Kula namung saged ndongaaken sedaya ingkang rawuh kakung putri budal umroh. Sejenak, ini momennya ada yang mau berangkat haji, momennya ada yang mau berangkat umroh. Kita hadirkan hati kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi. Yang hadir sejenak kita baca sholawat. Sholawatnya sholawat badar, kita tabarrukan wa ta'liman, kita sambung dengan talbiyah. Oke? Lagune ikut Jombang, kula mboten purun melok Tuban. Salatullah salamullah ala tongang Rasulillah. Angkat suara. Salatullah salamullah ala tongang Rasulillah. Salam salamullah
tawassalna bismillah wa bilati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah labbaik Allah labbaik la syarika lak innal hamda ni'matan lak wal mulka lak syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulk syarika lak salatullah ala ta'a rasulillah salam ala ta'a rasulillah salam ala yasin dicatat kalau kepingin cepat berangkat umroh dimulai nanti subuh jamaah sholat subuh wiridan ikut imam mengamini doa imam. Setelah selesai supaya cepat berangkat umroh, ibu bapak perbanyak baca surat Al-Ikhlas minimal 21 kali, disambung dengan surat Al-Alaq 21 kali, terakhir disambung dengan surat An-Nas 21 kali. Ibu bapak pulang, bukalah lemari, cari surat tanah. Insya Allah, Allahumma cespleng Allahumma. Saya mau tanya, cocok enggak? Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu ungkapan, orang pulang haji itu cirinya haji mabrur itu sangat sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Mudah-mudahan yang mau berangkat haji mendengarkan dengan seksama. Di antara ciri haji mabrur itu dermawan. Bahasa hadisnya baginda Nabi, it'amut ta'am, serba memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Itu sebenarnya simbol Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah ciri haji mabrur itu adalah it'amut ta'am, punya kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita.
Bapak Ibu, di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kedatangan tamu. Jangan dibayangkan zaman Nabi dengan zaman sekarang. Tamu kalau bertamu ke rumah orang itu tidak ada tujuan lain, yang paling penting minta makan. Ada tamu sowan ke baginda Nabi, jelas ini mau minta makan. Tapi kata Kanjeng Nabi, falam yajid indahu syai'an. Kanjeng Nabi enggak punya apa-apa. Bayangkan Bu, Kanjeng Nabi itu orang nomor satu. Kedatangan tamu, falam yajid indahu syai'an. Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa. Dalam satu riwayat, baginda Nabi itu tidak pernah makan 3 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang. Sehari kenyang, besok lapar. Sehari lapar, besok kenyang. Itu baginda Nabi dan keluarganya. Beda dengan umatnya, kenyang terus. Maka hampir 2 tahun saya nggak ketemu dengan panjenengan Bapak Ibu. Saya lihat ibunya, Masya Allah, gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Semoga ini pertanda kemakmuran. Setelah Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa, Kanjeng Nabi menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, man yudhifu hadha, ayo siapa yang kepingin merawat menyuguhi tamuku, kata baginda Nabi. Ada sahabat yang angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya baginda Nabi, saya siap untuk menjamu tamu panjenengan. Di dalam riwayat disebutkan siapa laki-laki ini. Beliau bernama Abu Tolhah. Tamunya dibawa ke rumahnya Abu Tolhah. Padahal Bu, Abu Tolhah tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan sedikit untuk anaknya. Kemudian tamu disilahkan untuk duduk. Abu Tolhah menemui istrinya. Kalau kita bahasakan Tuban, Dik, anak-anak kau tidurkan, anak-anak kau tidurkan. Kemudian makanannya dibawa ke sini, suguhkan di ruang tamu. Di depan ada tamu. Jangan lupa matikan lampu. Matikan lampu. Bu, pengumuman, saya kalau ngaji kemana-mana, kula mboten butuh tiang ngaji khusyuk. Yang saya butuhkan pendengar sing ningali kula kalih nyenengno kula manduk-manduk. Sebab nak mirengaken ngaji kula kok kadose khusyuk ndingkluk niku mboten khusyuk, tapi hati-hati. Jare wong Tuban kuno niku dawuh wong ngantuk niku bahaya. Jenengan tasih emut bolak-balik diomongno kiai-kiai, gedang kluthuk dipangan uler, yutun ngantuk lambene, gedang kluthuk garek sacengkeh, yujah ngantuk lambene. Tolong Bu, tetangga Ibu duduk Pak, tolong. Daripada nduweh mesisan jongkrongno. Bon, saya mau tanya Bu, dalam ilmu sosial, dalam ilmu muasyarah, panjenengan cerita kali konco, koncone sibuk dengan HP, panjenengan sakit hati enggak? Sakit.
Maka Al-Ghazali itu punya panduan, Bu. Kita sholat dituntut oleh Allah untuk khusyuk, karena kita berdiplomasi, berdialog dengan Allah. Tetapi khusyuk itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sehingga Imam Ghazali dawuh, kalau sulit secara total khusyuk, ambil 3 tempat. 1, konsentrasilah ketika sholat 5 waktu, ketika mengucapkan inni wajjahtu. Yang kedua, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika mengucapkan ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 ini tolong diingat-ingat, harus konsentrasi penuh ketika sholat. Sama, Bu, manusia ketika diplomasi dengan temannya kok tidak mendengarkan, tidak isgha, tidak menyenangkan, pasti yang diajak bicara tersinggung. Milon jenengan tebih-tebih kula king Jombang, namung kula suwun nyenengno kula, jenengan ningali kula kalih mantuk-mantuk ngeten. Nah, coba saderengipun kula lajengaken dipraktekno yen mantuk-mantuk coba. Nah, Masya Allah, wong gendeng kok semene akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, Bu. Kemudian Abu Thal'ah menyuruh istrinya, tidurkan anak kita, bawa makanan ke ruang tamu, matikan lampu. Istrinya tanya, untuk apa? Makanan kan tidak cukup. Kita menyenangkan tamu ketika dalam kondisi gelap, kita pura-pura mengunyah makanan biar tamunya makan. Betul Bapak Ibu, lampu dimatikan, suami istri pura-pura kunyah-kunyah, tamunya makan sendiri. Paginya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempatnya. Abu Thal'ah mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala dhahika min fi'likuma. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum. Allah tidak boleh diartikan tersenyum, Bu. Innallaha dhahika min fi'likuma, ai innallaha radhiya. Allah ridho dengan apa yang kamu perbuat melayani tamu. Masya Allah, Bu. Ini di dalam Al-Quran sababun nuzul, turun sejarahnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Urusan dunia dahulukan orang lain, urusan agama kita memberikan contoh promotor. Contoh, saya jejer sholat dengan takmir, di depan ada soft kosong. Saya bilang sama Pak Kiai takmir, silahkan Kiai maju. Maka perbuatan saya kena hukum makruh, karena menyuruh orang lain untuk dalam urusan kefadilahan jamaah mendahulukan orang lain. Cocok? Cocok? Terus apa yang harus saya perbuat? Tanpa menyuruh orang lain maju, saya duluan maju mengisi sop yang kosong. Urusan agama beda dengan urusan dunia. Para sahabat muhajirin dibantu oleh sahabat Ansor. Ketika baginda Nabi menyerukan untuk hijrah, para sahabat ada yang mau hijrah meninggalkan kota Mekah. Konsekuensinya Bapak Ibu, rumah ditinggal, istri yang nggak mau ditinggal, anak yang tidak mau ditinggal, harta ditinggal, sehingga menderekno apa menderekno nderekaken Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa. Sahabat Ansor sang penolong yang punya rumah lebih dari 1
dikasihkan sahabat muhajirin. Yang di sana tidak punya harta dibagi oleh sahabat muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka ada slogan, Pak, wonten slogane tiyang Jawa niku cespleng, pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Mangkok simbol dermawan, tempatnya makanan. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Panjenengan rumahnya tidak usah dikasih pagar, tapi kalau tetangganya nyoh beres. Kemarin musim hujan, ibu ke pasar punya jemuran, tinggal telepon tetangga, "Dek, jemuranku tolong dientaskan." Apa ke tetangga? "Nggih, Bule." Masya Allah. Kenapa begitu cepat responnya? Karena ibu bapak dermawan. Tapi kalau nggak dermawan, "Dik, jemuranku entasno, babah mental sisan." Ini, Bu. Jadi mengedepankan dunia itu hukumnya sunnah muakkadah, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Bu, ibu ini lapar, kemudian makan sate, ada 10 tusuk, kemudian nasinya pero, kemudian sambelnya sangat enak, kemudian ibu ini lapar banget. Aku cerita kok jenengan ngelekidu. Bar ngoten enten tamu. Saya mau bertanya, Bu, tamunya diajak makan apa panjenengan temoni dulu terus kon mulih? Ditemui terus panjenengan macak sibuk supaya tamune ndang-ndang man. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dulu itu orang Jawa tidak paham hadis, tapi kalau berbicara titis, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Maka dulu itu ada syair, Bu, syairnya piantun sepuh. Arep mantu butuh tonggo, jenengan matur nggo ngoten tok. Arep sunatan butuh iring-iring manten butuh, piring ilang sing nyolong. Jangan lihat piringnya, pabrik masih buka, tapi lihatlah persatuan dan kekompakan tetangga ikut membantu kita. Niki para bapak, para ibu, mulane yang punya kepekaan sosial inilah ciri haji mabrur. Tonggo loro mboten gadah mobil, kemudian ajem pinjem jenengan langsung refek nyoh. Nyoh iku dermawan. Tonggo ajeng bayar SPP kangge putrane dereng gadah duit. Ayo wong garing ngomong nyoh kok ya abot men. Tetonggo ajeng masak berase telat pinjem beras. Tangga mboten gadah lombok ajeng nyambel. Tonggo mboten gadah bojo. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bapak Ibu, dulu itu ada orang pelit. Pelit itu sebenarnya menyusahkan diri sendiri. Dia itu mengupas mangga, Bu. Kalau sini bahasanya mangga, tapi dalam kitab itu bahasanya zaitun. Ada orang medit, ada orang pelit, itu lagi mengupas zaitun di depan rumah di teras. Bapak Ibu presani mriki. Kemudian ada temannya datang. Dasar yang ngupas zaitun ini pelit. Tahu temannya datang, takut diminta, zaitun langsung dimasukkan ke celana. Kulo mikir selamat pesone gak katut. Bapak Ibu, kemudian setelah temannya datang duduk di depannya,
Dia ingin memecah konsentrasi supaya dia tidak lihat buah zaitun. Dia tanya begini, wahai saudaraku, hafalkah Anda satu surat dalam Al-Quran? Hafal? Coba baca. Dia langsung baca. Wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yang pelit bingung, kok kamu bacanya mulai wazzaitun, lah watinya mana? Dia jawab, watinya di celana kamu. Harusnya watini was. Saking medit itu berbahaya sampai dibuat catatan para ulama kita. Maka Bapak Ibu, pesan kula ingkang badhe budal haji, ingat dulu sebelum haji medit, setelah pulang haji loman. Alhamdulillah. Nyah nyoh ke tempat saudara, dia bukan sekedar datang. Tiang Jombang nak ngarani mboten sekedar teko, yo teko tapi yo kudu nggawa. Nggih Bu, monggo diwangsuli nak sambang sederek, sambang haji, sambang umroh, sambang bapak, sambang ibu, sambang bude lan sak teruse nggih teko nggih. Bapake melok ngendikan nggih teko, aja nggawa tanpa, ya kudu teko nggih kudu. Contoh Bapak Ibu, panjenengan gadah mantu, putri jenengan kalih mantu pertama pewinter, tapi kalau morotua medit, padahal pendidikannya hebat, S1, S2, S3 sampai katuan kakean, tapi mau wedit sambang morotuwo niku namung lungguh tengok-tengok karo dulinan HP. Tapi mantu yang kedua SD mboten tamat, goblok tapi semangat kerja, sugih karo morotuwo gati loman. Janji sambang morotuwo ngedun kok nggen mobil ngetokno gula 50 kilo. Contoh tok. Jawab yang kompak Bapak Ibu, seneng mantu pertama napa kedua? Kedua, jelas niki. Goblok gak apa-apa, sing penting nggawa gu. Tak dongakno Bapak Ibu, muga-muga mantumu goblok kabeh. Bu, Ibu, sing romantis ngoten lho Bu. Ibu, sepindah malih. Ibu, Mendel, Pak. Nah bapakmu itu mboten saged diajak romantis. Mula ket mbiyen kula mboten nate jatuh cinta pada laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu ungkapan dari sahabat Anas bin Malik, mirengaken Bu, saking hebate mendahulukan urusan dunia kepada orang lain. Apa kalimatnya? Ngeten Bu, dia li ba'dihim ra'sun masywiyun wa huwa majhudun. Ada satu orang sahabat itu dikasih hadiah kambing, kepala kambing yang dipanggang. Padahal orang ini yang dikasih ini lapar, letih, tapi karena ingat pesan Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dahulukan kepentingan dunia kepada orang lain. Akhirnya sahabat yang dikasih kepala kambing ini Bu, apa? Fatawajjahahu ila jarihi, dikasihkan lagi kepada tetangganya. Wajaruhu wajjahahu ila jarihi, tetangganya lagi dikasihkan ke tetangga.
fatadawalathu tis'u anfusin, fatadawalathu tis'atu anfusin hatta ada ilal awal, sampai akhirnya nasib kepala kambing ini Bu dari tetangga dikasihkan tetangga sampai 9 tetangga balik ke awal yang ngasih. Kenapa? Karena Al-Quran betul-betul dilakukan oleh mereka, wa yu'thiru na'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Momen sangu untuk para jamaah haji dan umroh satu, yakni dermawan. Yang kedua, ciri orang yang hajinya mabrur itu afsus salam, menebarkan perdamaian. Sebelum berangkat haji dia nggak familiar, setelah haji gampang senyum, setelah haji peduli dengan tetangga, setelah haji saudara semuanya dikunjungi, Masya Allah, dan anti pertengkaran. Ini namanya afsus salam, salam secara letterlek, assalamualaikum, secara makna universal adalah menebarkan perdamaian. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, damai niki wonten kalih. Satu, damai aktif. Yang kedua, damai pasif. Contoh, saya naik bis dari terminal Tuban ke Malang, saya duduk jejer sama orang. Kalau dicontohkan damai aktif, setelah duduk saya mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak daleme pundi, dalam kerek lapan jenengan, dalam sekitar Masjid Al-Falah. Bapak dadi tidak pundi, kula teng Malang. Lho sami. Akhirnya tukar nomor HP, terus utang duit. Gara-gara tebar salam, tidak menutupi kemungkinan dari keakraban itu jadi besanan. Ada enggak? Jawab Pak, ada enggak? Itu damai aktif. Saya yakin ibu-ibu yang duduk sebelah kanan saya tidak semuanya kenal, tapi gara-gara dia mempraktekkan damai aktif, akrab diampir noting daleme, dikasih jajan, Masya Allah, menjadi besan. Tidak menutupi kemungkinan. Ada damai yang pasif, damai aktif tidak menyakiti orang lain. Ada damai pasif Bapak Ibu. Saya jejer sama orang dari bis terminal Tuban sampai Malang, nyapa juga tidak, senyum juga tidak, malah jaga jarak dan hatinya waspada, jangan-jangan ini copet. Dia juga bilang begitu, jangan-jangan kita copet. Tapi diam, tidak kenal sama sekali. Saat turun juga nggak ada bekas sama sekali. Tapi menyakiti nggak? Enggak. Maka Al-Quran bilang begini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita tidak bisa menolong, ingat Bu, kalau nggak bisa menolong, diam. Kalau nggak seneng sama pengajian, diam. Jangan mencaci maki pengajian, jangan mencaci maki kiai, bahaya. Apa semua yang hadir ini suka sama saya? Ada yang nggak suka. Kulo tiang wis semerap kok. Liyane kabeh guyu, dhek ngene malan. Kulo semerap. Tiange jilbaban kuning kok. Orang semuanya enak, mukanya wajhun mali,
familiar. Lah kok malah ngene Dek? Iku basa Inggrisnya the nyaprut. Ingat Bapak Ibu, ciri fisik penghuni surga itu mukanya wajhun malih, familiar. Angger ketemu wong, assalamualaikum, waalaikumsalam, badhe tindak pundi pengaosan, masya Allah renyah, dimirengaken eco. Tapi nak manggon swarga gak pantes, badhe tindak pundi nyang ngarep. Matur teng ngarep niku leres napa mboten? Nggih leres, wong ngancene mlakune nyang, kecuali dhek tandur. Nak tandur niku mlakune, nak ngarep kan rusak kabeh Bu. Nggih napa mboten? Daleme pundi gak tak gawa. Lah sing nakok mangkel ngomong, ya nak digawa keong. Coba Bu, coba. Kula niki numpak sepeda motor, ting dukure sepeda motor ngeteraken almarhumah istri saya. Oh iya ya, belum tahu orang sini ya. Ya, wes nanti aja Bu. Istri saya belanja buah tak pesen. Mi, kalau beli buah jangan seperti orang Tuban. Napa? Nak aja ngenyek ngono to sesuk to. Nak tumbas buah, ndang tumbas, nak perlu ditawar, tidak usah incip-incip. Kadang-kadang beli buah setengah kilo, incip-incipe 2 kilo. Lho ngoten niki mboten sida tumbas. Kula tanglet Bu, sing dodol mangkel napa mboten? Ngoten niku kalih nawar salak. Dek, salake pinten sekilo? 7.000. Langsung jerit, lah wong salak saupil-upil kok 7.000. Langsung nyingkrih. Sing dodol ngelus dodo, masya Allah, ayune kaya ngono, upile sak salak. Bu, tulis di status WA pagi ini, beli buah jangan incip-incip. Bu, bareng Pak, hari ini ditulis niat beli buah tidak incip. Arti tidak incip-incip itu kalau cuma satu untuk testimoni tak apalah, tapi nak sampai kulitnya kebak, innalillah, ampun. Cocok? Nak panjenengan boten remen kalian pengajian, diam. Tidak suka sama kiai, diam. Boten usah ngelokno apa maneh ngrasani. Ada sebuah ungkapan begini Bu, walau kana li huduri majlisil ilmi manfaat siwan nadhari ila wajhil alim al wajib alal akil ayyarghaba fihi. Kalau majelis taklim semacam ini tidak ada manfaatnya kalau kecuali panjenengan melihat penceramahnya. Sebab ngaji sementen kata ini ki napa sedaya paham boten. Sing ngarep mentelengi aku ditakoni kari putune mbah ngajine oleh apa, gak eluh, mboten napa-napa, tapi pokoke ditakoni sapa sing ngaji paham. Jenengan wis gak paham mboten napa-napa, sing penting seneng. Panjenengan ingat hujahnya, fakaifa waqad aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
al ulama maqama nafsihi. Majelis taklim ini kesayangan baginda Nabi. Panjenengan hadir di sini berarti nyenengno Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bukti nih Bapak Ibu, Nabi menempatkan posisi orang yang punya ilmu di tempatnya beliau. Bagaimana kata Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, man zaro aliman faka'annama zaroni. Siapa orang yang berkunjung kepada ulama sama dengan berkunjung kepadaku, kata baginda Nabi. Waman sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang bapak berjabat tangan dengan ulama sama dengan berjabat tangan dengan baginda Nabi. Ibu-ibu berjabat tangan dengan ulama perempuan, dengan hafidhah, orang yang hafal Quran, itu sama dengan berjabat tangan dengan baginda Nabi. Waman jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang yang duduk di pagi ini di majelis ilmu sama dengan duduk beserta baginda Nabi. Waman jalasa aliman faka'annama jalasani waman jalasani fit dunya ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Siapa orang yang duduk dengan aku baginda Nabi besok akan duduk bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pengajian panjenengan enjing niki barokah, manfaat. Allahumma amin. Ini poin pertama. Poin kedua, di dalam momen bulan hijrah, bulan Dzul Hijjah, itu ada momen besar, Bu. Nabi Ibrahim punya 2 istri, Bu. Ya wis orang ngrungokno. Satu Sayyidah Sarah, istri pertama. Ini yang tercover dalam sejarah. Istri Sarah lama tidak punya anak. Kemudian atas perintah Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Sayyidah Hajar. Cerita tafsirnya saya singkat saja karena waktunya tinggal sedikit. Kemudian dikaruniai putra, Bu. Siapa? Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail itu putra Ibrahim justru dari ibu yang kedua. Selang beberapa saat Sayyidah Sarah istri pertama dikaruniai putra yang bernama Nabiullah Ishak alaihi salam. Nabi Ismail diberikan pusaka Masjidil Haram. Nabi Ishak diberikan pusaka Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim berdoa, Bu. Berdoa dengan Allah 1000 tahun lebih. Doanya bagaimana? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, turunkan generasiku, keturunanku yang bisa merawat Ka'bah. Lahir Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dicatat, bukan hanya sepeda motor yang diinden, bukan hanya mobil yang diinden, doa bisa inden. Tulis status, doa bisa inden. Sekalipun ada anak yang belum nikah, ada anak yang belum punya istri, ada anak yang belum punya cucu, tapi habis sholat dia berdoa, Rabbana hablana min
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina. Saya mau tanya Bu, biar enak ngajinya, jawab yang kompak. Ibu sukanya sepeda motor warna merah, ibu bapak datang ke dealer yang merah nggak ada, ditawari putih, mau? Mbak yo jawab yang kompak, enggak. Kamu enggak? Enggak. Mbak yo sing ngalus, mau enggak? Enggak. Loh memang saya itu apamu? Mbak yo sing rada halus, enggak. Ngono lho. Suka ibu itu sepeda motor merah, sama dealer dikasih putih, mau? Enggak. Lho yang ngono lho Tun. Sama dealer bilang, ibu kalau nggak suka sepeda motor putih, maunya apa ibu? Saya pesen aja, itu namanya inden. Cocok? Cocok? Bu, ibu belum punya cucu, sekarang inden ke Allah, kalau pesen sesuai dengan selera. Bapak yang duda, pesen mulai saat ini, dikirim jodoh oleh Allah, kalau pesen hasilnya baik. Bu, Bu, di dunia ini ada 3 Bu. 1, ada yang tidak punya suami tapi punya anak, namanya Sayyidah Maryam. Ada yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi bisa, namanya Nabi Adam. Kita punya bapak, punya ibu. Nah ini yang mau saya terangkan terkait dengan ini adalah Sayyidah Maryam. Maryam punya anak Nabi Isa tanpa suami, padahal Sayyidah Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Hebat, wanita tidak haid tapi punya anak suci Bu. Sayyidah Maryam tidak punya suami, punya anak. Hebat pilihan Allah. Sekarang Maryam sudah banyak saingannya. Setojane wong-wong iki mirengaken mboten ta niki? Sayyidah Maryam itu Bu, ibunya nazar, kalau aku punya anak, ingin aku jadikan pengabdi dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lahir Sayyidah Maryam. Setelah lahir Bu, dibawa ke Baitul Maqdis, di sana banyak rohib Bu. Kata ibunya Sayyidah Maryam, ayo siapa yang mau merawat anak saya? Ini saya kasih nama Maryam. Semuanya berebut. Nabi Zakaria datang, dia bilang begini, aku yang berhak untuk merawat Maryam karena bibinya dia istriku. Akhirnya rahib-rahib itu nggak terima, bilang begini, oke kita undi, ayo kita ke Sungai Jordan. Tahu Pak Bu Sungai Jordan? Ini loh Bu, aliran Sungai Bengawan Solo. Perisa nggih? Kalau sungainya mengalir ke timur, siapa ayo diundi, tombak siapa yang bertahan di arus sungai tapi justru ke barat. Sifat air itu mengalir ke dataran rendah. Kalau airnya mengalir ke timur, timur mriko nggih, siapa yang panahnya justru menantang arus. Ternyata antara rahib dengan Nabi Zakaria melepas panah, semuanya panahnya rohib hanyut kecuali panahnya Nabi Zakaria justru naik ke atas. Beliaulah yang berhak untuk merawat Maryam. Maryam dimasukkan ke mihrab. Falamma dakhala
Zakaria alaiha yajidu indaha fakihatas syita fil qaidi wa fakihatal qaidi fis syita. Bapak Ibu bersani mriki iki nak ngajine mboten paham melongot tok bahaya. Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam, Bu. Di situ ada keanehan. Sam Nabi Zakaria itu usianya sudah 120 tahun, sepuh. Wa mraati akir, istrinya usia 98 plus mandul. Secara diagnosa dokter gak mungkin punya anak. Setelah Nabi Zakaria masuk di kamarnya Sayyidah Maryam, ada fenomena yang bikin dia semangat. Ternyata di sampingnya Sayyidah Maryam ada buah musim kemarau. Pada saat itu musim hujan. Ada buah musim hujan, pada saat itu musim kemarau. Melihat fenomena itu, Fatoma Zakaria fil walad, yang asalnya sudah nggak semangat ingin punya anak, ini Bu bangkit pengen punya anak. Melihat fenomena itu karena terbalik, baru beliau mengatakan qala innalladzi ya'tiha bihadza qadirun ayyurzikani waladan. Sesungguhnya zat yang bisa mendatangkan buah musim hujan pada saat ini musim kemarau, bisa mendatangkan buah musim kemarau pada saat ini musim hujan, berarti juga bisa mendatangkan anak untuk aku. Loh, kula niki mikir terusane apa sih to? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, akhirnya Nabi Zakaria kundur. Maaf, hubungan badan dengan istri. Ketika berhubungan badan dengan istri, yang ada dalam pikiran zona seksual itu mengingat kejadian tadi. Makanya nyuwun sewu, nopo oleh kumpul bojo mbayangno mantan. Niki mboten kula jawab sakniki, catat Pak Kiai Takmir pembina pengajian, saya jawab ketika diundang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah boleh ketika zona seksual membayangkan walinya Allah, membayangkan para nabi, membayangkan orang-orang solih solihah, apakah boleh? Yang kedua Bu, menurut ahli psikologi kejiwaan itu bagaimana jawabannya? Nanti tak jawab nak diundang malih. Tapi aplikasi di masyarakat jenengan jawab Bu, sing kompak. Kenapa seorang guru rata-rata punya anak, juga ada yang jadi guru? Ada seorang pedagang, ada di antara anaknya yang jadi pedagang. Ada yang anaknya kiai, rata-rata anaknya ada yang jadi kiai, dan seterusnya. Kenapa? Karena pekerjaan seharian itulah yang menjadi pola pikir ketika seksual. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula keranten menika pesen inden kados Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim pesen, ojo sampai nggawe anak bar ngobong boto. Akhirnya anake kaya napa? Nah, bener gosong kabeh. Sing samping kula niki kursi. Saya yakin panitia beli meja ini, maaf meja, pasti pesen. Karena pesen bagus. Karena ada orang Bu pergi ke mebel tanya, wonten kursi niki mboten wonten, enten niki nggih pun enake pun gak sesuai dengan rencana. Sama Bu, anak sebelum lahir diinden. Ya Allah, saya kepingin punya anak,
sebagaimana doa Nabi Zakaria. Bagaimana doa Nabi Zakaria? Waj'al rabbi radiya. I'lam annad du'a lil abna min hadyil anbiya. Bapak Ibu, ndongaaken putra itu warisan para nabi. Wa kadzalika Zakaria yad'u libnihi alladzi lam yulad. Nabi Zakaria berdoa malam, siang, pagi, malam, padahal anaknya belum ada. Mula Bapak Ibu, doa dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada yang menafsirkan begini, ya Allah, berilah kebaikan, berilah kami istri yang baik-baik. Itu difigurkan Khadijah. Halo? Ada tafsir yang menafsirkan begitu. Kemudian berilah aku anak, difigurkan Sayyidah Fatimah. Berilah aku cucu, qurrata a'yun, difigurkan Sayyid Hasan dan Husain. Ya Allah, jadikan keturunanku pemimpin, difigurkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten menika, monggo Bapak Ibu, momen menghadapi bulan Dzulhijjah, monggo nderek tapak tilas Nabiullah Ibrahim yang punya anak Nabiullah Ismail, yang di dalam isyarah Al-Quran fabasyarnahu bihulamin halim. Ismail diberikan sifat yang unggul, halim, benar. Allah memberikan anak yang kedua, Nabiullah Ishak, diisyarahkan dalam Al-Quran wabasyaruhu bihulamin alim. Kesimpulannya namung setunggal, Bu, anak kita monggo supaya menjadi anak sing bener plus pinter. Allahumma yo bener yo pinter niku tok, Bu. Ismail figur halim, bener. Ishak figur pinter, alim. Sebab minterno wong pinter kangelan, luwih gampang ngandani wong bener senajan gak pinter. Sebab wong pinter kandanane angel mergo mazhabe al-ayeliyah alias ngeyel. Mula ngandani wong bodoh tapi bener langkung gampil daripada ngandani wong pinter tapi ngeyel. Semoga-moga barokah. Terakhir saya tutup, jalani hidup ini dengan baik-baik saja, Bu. Kula wau teng mriki, kula subuhan teng pom kota, kula mbuntuti truk ana tulisan ngeten, ketika manusia pandai menyukuri nikmat, maka manusia akan lupa jalane sambat. Sik, kula terusno 5 menit. Anane awake dhewe sering sambat mergo gak pinter nyukuri nikmat. Bu, kula kali panjenengan iki kula nak nyawang panjenengan eco. Masya Allah, swarga mesti. Allahumma. Jenengan ningali kula eco mboten? Ayo gantinen. Ayo. Kita nggak punya opo-opo, Bu. Dibanding wong sugi-sugi punya opo-opo, kita nggak punya opo-opo, tapi alhamdulillah oleh mangan opo. Daripada sing duwe opo-opo gak oleh mangan, maka jalani hidup dengan syukuri nikmat. Saya tutup dengan cerita, Bu. Dulu ada santri namanya Salamun. Ini lama nggak payu rabi, Bu. Ya jomblo,
sowan kiai, Pak Kiai, saya ini jomblo sudah lama, saya ini nasibnya gimana? Kata Pak Kiai, jangan khawatir Mun, jomblo pasti ada akhirnya, kalau nggak berakhir di pelaminan pasti di pemakaman. Terus apa langkah saya Pak Kiai? Tenang Mun, kita punya Allah, jangan khawatir Mun. Kamu malam sholat hajat 40 hari 40 anam. Karena dawuhnya Kiai Salamun ini ngestoaken, paginya datang, sampun Kiai apa yang harus saya lakukan? Kamu mau tak tanya Mun, apakah perempuan ada yang kamu lirik, ada yang kamu taksir? Ada Pak Kiai, tapi aku malu, takut ditolak. Pertama, yang kedua beda keyakinan Pak Kiai. Lu gimana? Iya, saya yakin seneng dia, dia nggak yakin seneng saya. Siapa namanya Mun? Paijah Kiai. Lu ayune kaya apa? Cantik Pak Kiai. Jare wong Tuban persasat Cinondro turah rupa turah condro. Mukane bulat telur, pipine nduren sajuring. Ketipe ndamar kanginan, gulune ngulan-ngulan, rambute ngandan-ngandan, bodi nawon kemit, bokonge nangka setugel. Pokoknya kursi niki kamot. Ya wis Mun, restuku nyang awakmu. Saiki awakmu silaturahmiyo nyang omahe Paijah. Ting daleme Bu, ternyata untung belum bisa dijemput. Paijah mboten wonten dalem, sing wonten ibuke Salamah. Salamun, ditanya Ibu Salamah, Mas wonten napa kok injing-injing janur gunung wonten kersa menapa? Ibu sepindah silaturahim jangkep angka kali anggen kula sowan wonten sebo wonten ngarsa panjenengan. Niki kula badhe ngaturaken unek-uneke ati kula menawi mboten kula aturaken mangke dados bisul. Apa to Mas? Pangapunten Bu, ampun dados dukane manah panjenengan napa? Kula pun dangu remen kalih putri panjenengan Paijah. Mantun niku ibuke langsung nangis. Salamah niki nangis Bu. Salamun salah tingkah. Lho enten napa Bu kon jenengan mular? Mas, nak sampean seneng karo anakku wis suwe. Aku yo suwi seneng karo sampean. Salamah niki janda Bu. Akhiripun para rawuh keranten anu matur sama Kiai. Kiai gimana Mun silaturahmi ke Paijah? Acur Yai. Lo gimana acur? Lo gimana nggak acur? Wong saya seneng sama anaknya, justru ibunya seneng sama saya. Akhirnya is mboten napa-napa Kiai, kula oleh ibuke nggak apa-apa. Akhirnya para rawuh dilamar, dipinang, nentukan hari, cara mriki pesen catering macam-macam cetak undangan. Ternyata nunggu pernikahan Salamah niki ngeceki barang untuk persiapan yang kurang. Ternyata ada yang kurang, ke pasar numpak becak ketabrak truk mati. Berita nyampe kepada Salamun, Mas Salamun, kabar duka calon istri sampeyan meninggal dunia. Langsung Salamun tegas jawab, alhamdulillah. Daripada mubadzir Bu, rapat keluarga nggak oleh ibu akhirnya dioleh no. Niki Bu panjenengan, sebenarnya jatah Salamun itu kepada Paijah, tapi dibelokkan sedikit oleh Allah. Maka penyair Arab mengatakan terakhir, idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati malaha wa illam tara illa madhahiras sun'ihi hujibta fasayyartal hisana qabaha. Muga-muga barokah. Niki kula waosaken riyin Bu, sing nyuwun hadiah Fatihah kangge donga sepindah Ananda Fatimatuz Zahra, nomor kali Ibu Eli Setia Ningsih atau Bu Lukman. Sing sakit niki. Nggih. Al-Fatihah. Sing nomor kali minta Fatihah untuk kesehatan Ibu Hajah Samniti, semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. Fatihah kagem almarhumin almarhumah sepindah Bapak Samad, Bapak Ruslan, Ibu
Pasni, adik Haja Atini, Ibu Suki. Kemudian donatur sayur gratis Al-Falah, istri Ustadz Ahmad Ridwan, semoga cepat sembuh. Kula nyuwun tulung kangge istri kula nggih. Almarhumah Nyai Haja Astin Hamidah, sampun setunggal tahun Bu. Loh, ana sing ngrasani oh dudung. Gak ini. Gak ilok ngene dosa ngene. Al-Fatihah. Ibu, ada soal yang ditujukan kepada saya, tapi tidak saya jawab di forum terbuka. Panjenengan sing tanglet menawi badhe tanglet jawabanipun monggo ding ruang ramah tamah. Terakhir monggo Bu, keluarga kita panjenengan sing nyandang gerah, sing sakit asam urat ilang asam urate. Amine sing kompak. Sing gadah penyakit setruk ilang setruki. Sing gadah penyakit panas ilang panasi. Sing gadah penyakit rematik ilang rematiki. Sing gadah penyakit meripat ilang. Al-Fatihah. Bapak-bapak yang masih punya istri, tolong sayangi semaksimal mungkin. Kalau sakit tolong jangan dibawa ke puskesmas, pengumuman ini, tapi bawalah ke toko emas. Cocok Bu? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al hadzal majlis wisata rohani al-falah pagi, majlisan nafi'an qaiman mubarakan nafidzan ma'muran min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.